Kita bahas spoiler Tomb of Violent God Season 2 episode 25. Setelah kekacauan yang terjadi di kota Dongju, tingkah polos dari Bibi Long kembali menjadi pusat perhatian, terutama saat ia berhadapan dengan Nanggong Xian'er karena ia merasa bahwa wanita tersebut memiliki aura yang cukup berbahaya. Setelah sedikit menggoda naga berandal itu, penyihir Nanggong Xian'er pun segera mendekati Chen Nan dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Namun perilaku yang diberikan Nanggong Xian'er pada Chen Nan membuat orang itu merasa cukup risih. Untuk hal ini, ia pun memberikan peringatan pada Nanggong Xian'er untuk bersikap biasa-biasa saja supaya tidak terlihat seperti wanita binal. Setelah itu Nanggong Xian'er pun tidak menanggapi peringatan dari Chen Nan. Justru ia segera mengalihkan pembicaraan tentang kerjasama yang telah dibicarakan sebelumnya. Tepat saat itu Nanggong Yin pun muncul dan langsung mengutarakan niatnya pada Chen Nan yang ingin mengajaknya kerjasama untuk menjebak Mengkeer dari sekte Tantai Xuan. Di sisi lain Mengkeer gelisah melihat Chen Nan berdekatan dengan lawan mereka. Maka dari itu ia segera mengamati dengan tajam. Namun dalam pengamatan ia tetap tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya Nanggong Xian'er dan juga Nanggong Yin pergi. Namun sebelum itu penyihir Nanggong Xian'er kembali menggoda Chen Nan dengan mengatakan kepada dirinya yang sekarang ia telah menjadi salah satu target dari Tanah Suci. Untuk itu harus berhati-hati lagi. Mendengarkan perkataan dari Nanggong Xian'er, Chen Nan hanya menggertakkan giginya saja, sementara Mengkeer yang melihat. Sisi lain Chen Nan pun memutuskan untuk tidak bertindak dengan cara yang gegabah sebelum ia benar-benar mengetahui secara detail siapa Chen Nan yang sebenarnya. Keesokan paginya kota Dongju pun kembali gempar dengan sosok Chen Nan dari benua timur. Kemudian Chen Nan yang menjadi topik pembahasan di kota Dongju berpikir tentang dirinya yang sudah menjadi target kelompok dari Tanah Suci dan juga Mengkeer. Karena selain kejadian itu Chen Nan menyadari bahwa Mengkeer mempunyai segel dahsyat di dalam tubuhnya. Jika suatu hari segel itu terbuka maka betapa kuatnya dia dan juga sulit untuk dikalahkan. Sementara untuk saat ini para master legendaris yang tidak terkalahkan masih bertarung memperebutkan istana kerajaan Dongju. Hingga tak berlangsung lama para praktisi pun satu persatu meninggalkan kota Dongju dan bergegas menuju Gunung Fengdu yang akan diadakan upacara pembukaan sekte pengendali mayat. Setelah itu, ketika Chen Nan ingin menuju ke Gunung Fengdu, salah satu dari pengawal kerajaan Dongju pun menyampaikan pesan bahwa dirinya telah dipanggil oleh monster tua alias kakek Yuan. Mendengar hal itu, Chen Nan pun segera pergi untuk menemui orang tua botak tersebut. Setelah itu leluhur Xuan bertemu dengan Chen Nan, kemudian dia sedikit memuji tentang pertempuran yang terjadi kemarin. Dalam hal ini ia tidak memaksa Chen Nan untuk bercerita, namun leluhur Xuan bertanya tentang rencana Chen Nan selanjutnya. Chen Nan menjawab bahwa dirinya akan pergi ke benua barat untuk mengunjungi Gunung Fengdu. Mendengar hal seperti ini, monster tua yaitu kakek Xuan pun segera menceritakan pada Chen Nan tentang adanya sekte pengendali mayat yang dimana setelah kehancuran mayat-mayat di zaman Shengji, ada 3 mayat kuno yang tidak terkalahkan dan setara dengan dewa. Namun monster tua itu juga kurang mengetahui apakah ketiga mayat kuno ini masih ada atau tidak. Setelah mendengarkan cerita dari orang tua itu, Chen Nan pun tidak membayangkan betapa mengerikannya sekte yang bernama mayat hidup itu. Berdasar hal ini, Chen Nan pun berencana untuk menghancurkan sekte pengendali mayat, tapi dia bertanya pada dirinya sendiri akan menghancurkannya dengan cara apa. Hingga akhirnya hal itu membuat Chen Nan bertanya pada kakek monster tua yang bernama kakek Xuan ini, apakah darah dewa bisa menghancurkan sekte pengendali mayat. Mendengarkan hal seperti itu, Pak Tua pun hanya tersenyum misterius kemudian mengatakan bahwa ia memiliki pewaris darah kuno. Mendengarkan hal itu pun membuat Chen Nan terkejut karena ia tidak menyangka bahwa di dalam tubuhnya memiliki darah pewaris dewa kuno. Tapi untuk hal ini, Chen Nan meragukan perkataan dari orang tua tersebut. Karena Chen Nan yakin bahwa di dalam tubuhnya tidak sesuai dengan karakter pewaris dewa kuno yang seharusnya telah melemah. Meski monster tua itu bersikeras bahwa hanya garis dewa yang mampu menekan dan juga menghancurkan sekte pengendali mayat atau mayat iblis, ia tetap yakin bahwa Pak Tua memiliki maksud tersembunyi. Namun, yang ditakutkan Chen Nan dari sumber keanehan selama ini berasal dari kuburan dewa dan iblis. Setelah itu Chen Nan pun kembali menanyakan sekte pengendali mayat yang mengendalikan malaikat terjatuh. Mendengarkan hal seperti itu membuat orang tua ini memberikan penjelasan bahwa malaikat yang terjatuh
bisa berubah menjadi makhluk terkuat dan juga bisa berubah menjadi master tingkat kelima. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Chenan pun kembali bertanya, ada berapa banyak mayat yang berada di dalam peti mati tersebut? Mengetahui pertanyaan yang diberikan oleh Chenan, monster tua pun hanya tersenyum, kemudian dia menjelaskan bahwa malaikat jatuh tidak seperti mayat yang ditemukan di medan perang. Mayat dari malaikat terjatuh juga bisa dijuluki sebagai mayat dewa, dan ia juga memiliki faksi tertentu. Mendengarkan pernyataan seperti itu, Chenan pun sedikit meremehkannya, namun orang tua ini langsung mengingatkan Chenan dan berkata, jika ketiga mayat kuno yang tak terkalahkan dalam legenda itu masih ada, maka seluruh praktisi yang berada di dalam dunia ini tidak akan pernah ada yang berani memprovokasi sekte pengendali mayat. Melihat kekhawatiran pada orang tua ini, Chenan pun mempertanyakan tentang berapa mengerikannya jika ketiga mayat kuno itu masih ada. Mendengarkan hal seperti itu, orang tua ini pun langsung menjelaskan dan juga memberitahu jika ketiga mayat kuno masih ada berarti mereka telah melewati dunia latihan selama ribuan tahun dan bisa dipastikan mereka memiliki spiritualitas yang luar biasa. Mendengarkan kata spiritualitas membuat Chenan sedikit bingung. Kemudian orang tua ini kembali menjelaskan bahwa misteri kehidupan tidak ada yang menduga, karena jarang ada orang yang benar-benar memahami tentang apa yang ada di dalam kehidupan itu sendiri. Dan aku pernah membaca buku dari para senior bahwa beberapa kebenaran bisa menghasilkan sebuah spiritualitas dan juga kesadaran yang cukup regeneratif, dan itu hanya untuk orang-orang jenius yang bisa mengetahuinya, bahwa setiap kehidupan pasti ada kematian. Namun kematian itu bukan akhir dari segalanya, karena di balik kematian akan ada kehidupan lagi. Seperti mayat-mayat yang memiliki rahasia dan merupakan makhluk abadi sebelum mereka mati, dan dalam proses itu mereka bisa membangun kembali tubuhnya menjadi makhluk hidup setelah kematian. Jika para mayat kuno ini sebelumnya memiliki sebuah faksi, maka mereka ketika hidup kembali pasti akan kembali ke dalam faksinya tersebut. Mendengarkan penjelasan seperti ini sontak membuat Chenan terkejut. Sementara sang orang tua yang menyaksikan keterkejutan di raut wajah Chenan mengatakan bahwa faksi yang mereka miliki mungkin punya metode rahasia yang bertujuan menyatukan manusia dan juga mayat. Tapi metode itu sendiri sangatlah jahat, dan untungnya metode itu hanya ada sedikit orang yang bisa mempraktekkannya. Setelah itu Chenan bertanya pada Pak Tua ini tentang mayat yang menjadi harta karun bagi sekte pengendali mayat. Dengan santai, orang tua itu pun menjawab bahwa mayat-mayat yang tidak terkalahkan semasa hidupnya dan tidak pernah membusuk setelah kematian. Tapi dalam penjelasan itu Chenan berpikir bahwa yang dimaksud jasad tak terkalahkan adalah berasal dari pemakaman dewa dan iblis. Monster tua pun terkejut dan bertanya, kenapa kau memiliki pemikiran seperti itu? Melihat respon dari Pak Tua ini, Chenan bingung dan berkata, apakah perkataanku benar? Makam para dewa dan iblis adalah makam makhluk yang sangat kuat di zaman kuno, dan jika mereka dikendalikan oleh sekte pengendali mayat, maka Chenan khawatir karena para dewa langit pun tak dapat mengalahkan mayat-mayat yang sudah dikendalikan itu. Sementara Pak Tua kembali berkata, apakah kau tidak tahu keunikan dari makam dewa dan iblis? Chenan yang mendengarkan pertanyaan seperti ini merasa jika pemikirannya salah, karena selama 1 tahun dia tahu jika dirinya bangkit dari makam dewa dan iblis. Bahkan sebagian pengetahuannya tentang benua saat ini berasal dari buku kuno yang berada di kerajaan kota Dongju sebelumnya. Tapi setelah membaca itu tak dapat menemukan tentang catatan apapun pada makam dewa dan iblis. Setelah itu Pak Tua menjelaskan bahwa tempat itu merupakan wilayah terlarang yang dijaga oleh hukum langit dan bumi. Tidak boleh disentuh siapapun. Jika ada yang berani menyentuhnya, maka akan mendapatkan hukuman yang berujung pada kematian. Mendengarkan perkataan seperti ini membuat Chenan terkejut, karena ia menyadari bahwa makam dewa dan iblis adalah wilayah terlarang yang berada di bawah pengawasan langit dan bumi secara langsung. Siapa yang melanggarnya akan dihancurkan hingga jiwa-jiwanya lenyap. Mendengarkan fakta ini seketika Chenan pun ketakutan melebihi ancaman mayat-mayat yang telah dikendalikan oleh sekte pengendali mayat. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Chenan pun memutuskan untuk pergi. Namun sebelumnya, monster tua itu pun meminta sedikit darah dewa di dalam tubuh Chenan untuk memulihkan tubuhnya yang saat ini masih terluka.
Kemudian setelah memenuhi permintaan dari orang tua ini, Zenan pun segera pergi menuju Gunung Fengdu. Dan di waktu yang bersamaan para kultivator dari seluruh penjuru dunia, mereka berbondong-bondong menuju gunung itu. Sedangkan di sisi lain Putri Cuyu ingin pergi. Dia tidak diperbolehkan oleh monster tua karena ia ingin mengajarkan sebuah metode rahasia. Sementara Putri Cusiang saat ini juga melakukan pelatihan yang cukup intensif. Karena Pak Tua ingin salah satu dari mereka menguasai kultivasi yang dia miliki saat ini. Sebelum dirinya mati harus diturunkan untuk generasinya. Tapi sebenarnya orang tua ini memiliki sebuah rahasia tersendiri. Dan dia tidak akan pernah memberitahukan rahasia apa tentang teknik pelatihan yang akan diajarkan pada kedua putri kerajaan Dongju tersebut. Di tempat lain, Zenan yang sedang melakukan perjalanan bersama dengan Pipi Long menuju Gunung Fengdu. Ia pun pernah mendengar sebuah legenda yang dimana Gunung Fengdu terkenal dengan tempat yang cukup menakutkan, hingga tempat itu dijuluki sebagai dunia bawah tanah di mata semua orang. Selain itu, Gunung Fengdu ini juga terkenal dipenuhi energi yin dan juga rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang saat ini, karena tempat itu sebenarnya ditekan oleh sebuah formasi kuno. Sesampainya di sana, Zenan merasakan firasat buruk, seakan Gunung Fengdu ini menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak bangkit. Ketika Zenan dalam keadaan bingung akan perasaan di dalam hatinya, ia kemudian bertemu dengan Nanggong Yin. Dalam pertemuan ini, Nanggong Yin pun mengejek Zenan hingga membuatnya kesal. Setelah puas melayangkan ejekan itu, Nanggong Yin mengajak Zenan untuk segera pergi. Selanjutnya Zenan dibawa ke tempat persembunyian milik Nanggong Yin dan juga Nanggong Xian'er, yang dimana tempat itu digunakan sebagai tempat menyusun rencana yang berbahaya untuk tujuan besar mereka. Dalam rencana ini, Zenan bukan sekedar sekutu, melainkan bagian penting dari sebuah permainan. Sebelum membicarakan tentang rencana selanjutnya, Nanggong Xian'er mencoba menggoda Zenan hingga membuatnya kesal. Sementara Nanggong Yin yang sudah paham dengan sifat adiknya ini, ia pun melihat tingkahnya hanya tersenyum saja. Hingga akhirnya Zenan yang sedang digoda terus-terusan memutuskan untuk membicarakan rencana selanjutnya. Tak berlangsung lama, mereka pun mulai membicarakan rencana yang akan menjadi target utamanya adalah Mengkeer. Tepat saat itu Nanggong Yin pun yang sedari tadi memikirkan ke depannya, ia berkata, Mengkeer termasuk sosok yang cerdas dan juga berbahaya. Karena pada saat di kota Dongju, ia menciptakan beberapa situasi yang cukup rumit dan hampir membuat kita semuanya yang ada di sana melakukan sebuah kesalahan. Sedangkan Nanggong Xian'er yang mendengarkan hal seperti itu segera mencibir dan berkata, gadis kecil itu benar-benar berhati keras, bahkan melebihi diriku. Setelah itu Zenan pun langsung menanyakan pada Nanggong Yin tentang rencana selanjutnya dan hal apa yang bisa dirinya bantu. Kemudian Nanggong Yin langsung mengatakan bahwa rencana ini akan dijalankan oleh Zenan. Mendengarkan hal itu membuat Zenan pun menanyakan sebuah alasan. Nanggong Yin buru-buru menjelaskan bahwa ia ingin menggunakan kemampuan uniknya yang membuat orang lain tidak berdaya. Mendengarkan alasan yang dilontarkan itu, Zenan heran. Lalu Nanggong Yin berbicara kembali bahwa ia dan yang lain, jika dari segi kemampuan dan juga kekuatan, memang bisa mengalahkan Mengkeer. Tapi Mengkeer sendiri memiliki platform teratai yang bisa dia gunakan untuk bisa melarikan diri di udara. Sedangkan dia dan juga yang lainnya hanyalah ahli bela diri. Dan jika Mengkeer melarikan diri, maka orang-orang seperti Nanggong Yin tidak akan bisa melakukan pengejaran. Percakapan ini pun dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah mendengarkan alasan ini, yang menurut Zenan cukup logis, ia pun akhirnya setuju dengan rencana Nanggong Yin dan juga Nanggong Xian'er. Kemudian ia kembali bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Mendengarkan hal seperti itu, Nanggong Yin pun menjelaskan rencana yang ia buat, di mana Nanggong Yin dan juga Nanggong Xian'er akan memancing Mengkeer ke tempat yang cukup sepi, tapi tak dicurigai oleh orang lain. Dalam misi kali ini, Nanggong Yin menyuruh Zenan untuk bersembunyi, dan ketika kita berhasil memancing Mengkeer di tempat yang sepi itu, saat menyadari akan ada hal yang buruk terjadi, kita akan melarikan diri, dan saat itu Zenan harus menyergap Mengkeer menggunakan teknik penangkap naga.
Setelah berhasil, kita akan kembali untuk melakukan penyerangan. Kemudian Nanggong Xian'er pun menambahkan pembicaraan kakaknya dengan mengatakan bahwa rencana ini juga akan dibantu oleh tuan muda dari istana Xixiao. Mendengarkan hal itu, Chen Nan pun bertanya, bagaimana kau melakukannya? Dengan sombong, Nanggong Xian'er pun mengatakan, tentu saja ini hal yang mudah bagiku karena mereka hanyalah tokoh-tokoh kecil. Tapi yang terpenting kita berhasil mendapatkan bantuan yang kuat supaya rencananya menjadi lebih mulus. Chen Nan kemudian memberitahu kakak beradik itu, selain licik dan juga berbahaya, Mengker juga mempunyai kekuatan dahsyat yang tersegel di dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan itu, tapi selama dia sedikit membuka segel, maka kita semuanya akan kesulitan untuk menahan Mengker. Mendengarkan hal seperti ini membuat Nanggong Xian'er hanya tersenyum dan berkata, untuk hal itu aku sudah tahu, karena Wang Lin telah memberitahu tentang rahasia itu sejak lama, dan untuk masalah ini aku sudah punya penangkalnya. Sementara Nanggong Yin dengan terkejut kemudian berkata, adikku, kau menemukan solusi untuk masalah ini? Sambil tersenyum licik, Nanggong Xian'er memberitahu bahwa ia akan menggunakan teknik erotika, dan syarat untuk mempelajari erotika yang baik hanya butuh memahami fisiologi manusia dan sebagainya. Untuk hal itu, aku yakin bahwa segel di tubuh Mengker pasti tidak akan bisa mampu menahannya. Hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan rencana ini akan dijalankan esok hari. Kemudian di tempat lain yang tak jauh dari pegunungan Pengdu, Wang Lin dari sekte Tante Xuan sedang merasa gelisah karena ia tak tahu apakah dapat membawa Mengker dengan mudah. Di sisi lain, Fang Cai bersama dengan biksu muda dari kuil Shaolin serta seorang murid muda dari istana Xixiao sedang berjalan ke arah yang lain untuk bertemu Mengker di perbukitan depan sana. Tapi tetap saja Wang Lin masih merasa khawatir karena ia takut gagal, karena ini adalah sebagian rencana untuk menjadi murid Tante Xuan satu-satunya dan bisa meraih mimpi-mimpinya selama ini. Selanjutnya, sejak awal Mengker sudah merasakan firasat buruk karena tempat yang ia kunjungi terlalu sepi dan juga terpencil. Untuk ini Mengker pun merasa curiga. Lalu ia bertanya pada Wang Lin, saudara, kenapa aku merasa ada yang salah? Karena bagaimana mungkin Xuang Zhang meminta kita pergi ke tempat ini untuk berbicara? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Wang Lin menjelaskan dengan gelisah dan berkata, saudariku, kau terlalu khawatir karena sebelumnya surat yang ia terima menunjukkan tempat ini. Dan untuk Xuan Zhang serta Wang Hui sengaja datang dari arah yang lain agar tak ada yang mencurigai jika orang suci telah berkumpul. Namun Mengker yang merasa itu jawaban masuk akal, dia masih bisa merasakan sebuah keganjilan yang tidak menghilang di dalam hatinya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah jurang di antara dua gunung. Saat ini Mengker akhirnya mengerti ini bukan pertemuan biasa, melainkan sebuah jebakan. Sementara dari kejauhan Chen Nan yang sudah masuki tempat yang telah diatur oleh Nanggong Xian'er, ia pun menyaksikan semuanya. Kemudian Chen Nan melihat Wang Lin yang tampak tenang namun dingin dan memiliki temperamental seperti Mengker. Chen Nan pun melihat sisi lain dari Wang Lin, dan jika dilihat dari penampilannya sepertinya ia bukanlah orang yang tidak bermoral. Selain itu, Chen Nan pun memperhatikan wajah Mengker yang mulai terlihat pucat, seperti menahan luka batin. Melihat hal itu, Chen Nan pun bertanya pada dirinya sendiri apa sebenarnya yang telah terjadi pada Mengker. Tepat saat itu, kemunculan Nanggong Xian'er mengkonfirmasi segalanya. Dengan senyum mematikan, ia pun membuka pengkhianatan yang telah lama direncanakan. Kemudian Mengker yang merasa kecurigaannya benar, ia pun tak marah. Namun Mengker menatap Nanggong Xian'er dengan tenang. Dan pada saat melihat Mengker masih tenang-tenang saja ketika dia sudah terkepung, hal ini membuat Nanggong Xian'er pun berkata, sepertinya kau tidak peduli meskipun adik seperguruanmu itu mengkhianati dirimu. Mendapatkan pertanyaan seperti ini membuat Mengker mengakui bahwa ia sudah tahu sejak awal
namun tetap datang tepat ini karena dia ingin membuktikan apakah perasaannya dan juga firasatnya ini benar bahwa dia sudah dikhianati oleh adik seperguruannya sendiri yang bahkan selama ini Mengker selalu melindungi dirinya. Ketika semuanya sudah terungkap, Wang Lin tidak merasa malu. Dia justru berkata, "Kakak Mengker, kau memang pintar, tapi sebaiknya jangan mengambil resiko." Setelah kejadian itu, bayangan masa lalu pun tergambar dengan jelas di dalam benak dari Wang Lin, di mana bayangan kasih sayang, perlindungan, pengorbanan Mengker di masa kecilnya kini telah muncul. Dan tidak disangka bahwa kebaikan dari Mengker di masa lalu akan berbuah pada pengkhianatan. Namun Wang Lin telah berubah. Dia bukanlah Wang Lin yang saat itu. Ia pun menepis masa lalu dan memilih jalan ambisinya sendiri. Baginya, pertarungan kali ini tidak akan bisa terelakkan kembali. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat meskipun tanpa belas kasihan. Mengker kemudian memohon supaya Wang Lin tidak seperti ini, tapi permohonan dari Mengker pun ditolak, membuat hatinya benar-benar sakit. Nanggong Xian'er kemudian memberikan cemoohan tentang perasaan yang dirasakan oleh Mengker, dan dia menyebutnya bahwa sebuah perasaan itu adalah sebuah kelemahan. Hingga tak berlangsung lama, pertarungan pun meledak. Mengker berusaha membawa Wang Lin untuk pergi, tapi dia malah dibalas dengan hujan pedang yang kejam. Kemudian Wang Lin juga tanpa ragu memberikan serangan terhadap Mengker. Di sisi lain, Nanggong Yin dan juga Nanggong Xian'er ikut menekan dari kedua sisi hingga 3 kekuatan besar bergabung memaksa Mengker untuk terus mundur. Ketika aura pedang mengguncang udara membuat Mengker tak mampu bertahan. Dengan suara berat dia mengatakan, "Wang Lin, aku minta maaf karena kali ini aku harus menyerang dirimu." Di sisi lain, tepatnya di balik batu, Chen Nan berdiri terpaku. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi hatinya mulai goyah. Untuk pertama kalinya, ia meragukan mimpinya sendiri karena musuh di hadapannya bukanlah kejahatan murni, melainkan luka, pengkhianatan, dan juga perasaan yang terlalu manusiawi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Chen Nan akan memberikan bantuan kepada Mengker, atau malah dia akan membuat Mengker ini tewas karena dikeroyok oleh Wang Lin, Nanggong Yin, dan juga Nanggong Xian'er?